Dalam bulan yang keenam, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut Kudus, Putra Allah. Sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengarkan dalam Injil hari ini kabar malaikat kepada Maria. Di zaman kita ini, mengenai kabar itu juga sering kita dengar, apalagi zaman digital ini. Begitu cepat kabar tersebar, dan kabar ini selalu ada yang membuat kita gembira, yang membuat kita syok, terkejut. Saya mungkin hampir tiap hari itu ada, entah SMS atau biasanya SMS itu. Anda dapat undian 175 juta. Banyak itu. Senang. Ada kabar-kabar yang membuat gembira tapi sebenarnya juga bohong. Atau memang kabar yang memang menggembirakan. Tapi juga dengan situasi kita, dengan pandemi ini, sering terjadi kabar yang membuat kita syok. Mendengar anggota keluarga kita terpapar COVID-19, atau rekan kerja kita, atau di komunitas kita, bisa membuat kita syok, membuat kita takut, cemas, gelisah. Bahkan kalau lalu kita sempat berkomunikasi dengan yang bersangkutan, sudah gelisah dan harus diswab. Menunggu hasil swab itu bisa deg-degan. Kalau yang sudah pernah swab.
Belum lagi kalau berita itu belum swab sudah tersebar kemana-mana, dan berita itu zaman sekarang bisa hari ini, menit ini di sini terjadi di belahan bumi manapun lalu sudah terdengar. Bagusnya bahwa lalu banyak orang bersimpati, mendoakan kalau itu berita yang membuat syok dan menakutkan. Negatifnya, tetangga kanan kiri lalu menjauhi kita. Oh, keluarga itu ada yang terpapar COVID, lalu menjauhi. Meskipun hasil swab besoknya itu negatif, tapi sudah berita yang jelek itu tersebar, orang sudah curiga dan hati-hati. Saudaraku yang terkasih, kabar gembira, kita maknai kabar gembira dari malaikat Gabriel tentang datangnya juru selamat yang disampaikan pertama-tama kepada siapa? Kepada Maria. Yang saya yakin pada saat itu tentu Bunda Maria juga antara gembira tapi juga syok. Kadang ada kabar yang membuat kita antara gembira dan syok. Gembiranya apa kabar itu? Bahwa akan lahir juru selamat, bahwa Maria terpilih oleh yang ilahi, sang pencipta, oleh Allah, untuk melahirkan sang juru selamat. Dengan jelas dalam Injil, malaikat Gabriel pertama-tama memenuhi sebenarnya harapan orang Israel. Maria orang Israel, orang Yahudi. Harapannya orang Yahudi adalah akan datang Mesias. Mesias itu apa atau siapa? Dia yang terurapi, dia yang akan bisa membebaskan, menyelamatkan bangsa Israel dan seluruh umat manusia. Bangsa Yahudi percaya dengan nubuat Nabi Yesaya yang kita dengar tadi dalam bacaan pertama, sebagian dari nubuat Nabi Yesaya, bahwa keturunan Daud akan dibangkitkan dari keturunan Daud untuk menjadi raja selama-lamanya. Dikatakan tadi kita dengar dalam bacaan pertama bahwa kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya, dari keturunanmu akan bangkit. Dan juga Nabi Yesaya meramalkan sang Mesias ini, dia yang menjadikan segalanya menjadi baik. Orang buta dibuat melek, orang bisu dibuat berbicara, orang lumpuh dibuat berjalan, dan semuanya itu tentang Mesias, bahwa dialah sang juru selamat. Dan kabar malaikat kepada Maria, pertama-tama yang dikatakan malaikat adalah bahwa engkau akan mengandung seorang putra. Dia akan disebut anak Allah. Dia akan mewarisi tahta Daud. Sehingga ketika malaikat Gabriel mengatakan dia akan mewarisi tahta Daud dan pemerintahnya akan selama-lamanya, langsung dalam pikiran hati Maria itu sebagai orang Yahudi, ini yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Malaikat Gabriel berbicara tentang Mesias, sang juru selamat. Pengharapan Israel tentang sang juru selamat Mesias ini bukan hanya orang biasa. Siapa yang bisa memelekkan orang buta? Siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Selain Tuhan sendiri. Sehingga Mesias ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Sehingga ketika malaikat Gabriel mengatakan tentang keturunan Daud dan kerajaannya akan selama-lamanya, di hati pikiran Maria itulah Mesias. Itu sebuah kabar yang menggetarkan, menggembirakan, bahwa Mesias akan datang.
Sebagai seorang perempuan tentu bangga, bahagia. Benarkah aku dipilih untuk melahirkan Mesias? Kabar yang menyukakan, tetapi juga membuat kabar yang membingungkan bagi Maria. Sehingga Maria masih bertanya, tapi bagaimana mungkin aku belum bersuami? Maka yang disampaikan malaikat Gabriel menegaskan kembali tentang harapan Israel, tentang Mesias yang adalah Allah yang menjelma. Roh Tuhan akan menaungi engkau, dan kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Bahwa Mesias ini memang bukan keluar dari hubungan manusiawi laki dan perempuan, tetapi dia dari Allah. Allah yang mau menjadi manusia. Sehingga kabar dari malaikat dengan mengatakan Roh Tuhan akan menaungi engkau, itu semakin meneguhkan Maria sebagai orang Yahudi. Iya, ini Mesias yang sering aku dengar. Meskipun sebagai seorang wanita Yahudi itu tidak banyak belajar tentang Alkitab seperti orang laki-laki, tapi bahwa kabar tentang Mesias itu terus bergema dan digemakan. Sehingga Yesus yang kita nantikan ini, dialah Mesias, dialah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dan ini dikabarkan kepada Maria karena dia terpilih. Dan saudaraku, kabar gembira ini juga kabar yang membuat syok Maria sebagai manusia biasa. Dengan pertanyaan, bagaimana mungkin karena aku belum bersuami? Di balik pertanyaan ini, saudara, juga kalau aku mengandung tanpa bersuami, aku bisa dirajam batu oleh masyarakat dan mati. Syok, resiko. Kabar gembira tetapi juga membutuhkan jawaban dan menjadi tantangan bagi Maria dengan segala konsekuensinya. Dan sering kita juga mengalami kabar yang membuat kita syok dan kita tidak tahu harus bagaimana. Dengan situasi pandemi ini, kita bisa mengeluh mengaduh, apalagi tidak hanya ketika kita mendengar keluarga atau rekan kita, teman kita, sahabat kita terpapar COVID, apalagi kalau maaf lalu ada kabar-kabar yang lalu ada saudara-saudara yang meninggal karena COVID. Ada yang bertanya lalu mengeluhnya ke siapa? Ya, ujung-ujungnya ke Tuhan sendiri. Mengapa Tuhan ini terjadi? Dia anakku satu-satunya, dia orang tuaku, aku belum membalas jasa kepada orang tuaku, dan sebagainya dan sebagainya. Banyak saudara kita mengalami kepahitan di masa COVID ini. Dan ketika saat ini kita memang Advent menantikan merayakan Natal 5 hari lagi, bagaimana dalam suasana yang syok ini kita menyambut Tuhan? Kalau minggu kemarin dengan situasi Yohanes Pembaptis yang tetap bertanya kepada Yesus melalui anak buahnya, apakah benar engkau Mesias? Sampai akhirnya dia mati dipenggal pun, di akhir-akhir hidupnya masih bertanya. Tetapi dalam situasi yang seperti itu, Rasul Paulus dalam bacaan kedua minggu kemarin, tetaplah berdoa dan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, apapun itu.
Satu cara menyambut Natal. Hari ini bersama Bunda Maria, kita juga diajak untuk menyambut Natal dengan situasi pandemi yang membuat kita bisa syok, bahkan pedih. Bersama Bunda Maria, kita diajak untuk berkata, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria mengatakan dirinya sebagai hamba. Siapapun dirinya, Maria menempatkan diri di hadapan Allah yang Maha Tinggi sebagai hamba. Artinya, sebagai seorang hamba, baik senang, menggembirakan, menyukakan, ataupun menyedihkan, membuat susah, bahkan dipersulit, bahkan harus mati pun, aku ini hamba Tuhan. Itulah seorang hamba. Bunda Maria mengajar kita untuk selalu menempatkan diri sebagai hamba di hadapan Allah yang Maha Tinggi, sehingga apapun yang sedang kita alami saat ini, kita harus ingat siapa diri kita. Di hadapan Allah, kita bukan apa-apa. Maka kalau toh itu yang tidak baik terjadi, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ayub mengatakan, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah Allah. Allah yang sudah memberi hidup kepada kita, Allah mau ambil, terpujilah Allah. Siapa diri kita? Tetapi saudara, umat atau hamba yang rendah hati, merendahkan diri di hadapan Allah, percaya Allah memperhitungkan itu sebagai sesuatu yang indah di matanya. Dan kalau Pengkhotbah 3:11 mengatakan, Ia menjadikan segala sesuatu indah pada saatnya. Itulah yang akan Tuhan lakukan kepada umatnya yang senantiasa rendah hati, merendahkan diri di hadapannya, tetap sujud apapun yang terjadi. Dan itulah Bunda Maria memberi contoh teladan kepada kita. Mari kita menyambut Natal dengan semangat kerendahan hati seperti Bunda Maria, dan percaya kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak akan pernah lupa kepada kita anak-anaknya. Amin.